Oke, baik, ketemu lagi di channel MPS Matematika. Pada video kali ini akan dilanjutkan pembahasan soal latihan bab 6 dari Matematika SMA SMK kelas 10 penerbit Grafindo Kurikulum Merdeka. Yang akan kita bahas kali ini adalah soal bagian E untuk uraian. Soal-soal sebelumnya sudah kita bahas pada video-video sebelumnya. Oke, soal ini ada di halaman 168 untuk soal bagian E. Oke, selamat mengikuti. Oke, kita lihat soal pertama. Diketahui segitiga ABC siku-siku di A jika sudut B 30 derajat dan panjang sisi BC adalah 8, maka tentukan panjang AB dan AC. Nah, kalau ada soal seperti ini langsung kita buat dulu sketsanya. Kita buat segitiga ABC siku-siku di A seperti ini. Ini dia segitiga ABC siku-siku di A. Sudut B sama dengan 30 derajat. Ini sudut B 30 derajat. Panjang sisi BC 8. Ini dia BC-nya 8. Maka tentukan panjang AB dan AC. Ini dia AB dan AC. Nah, perhatikan ini diketahui sudutnya 30 derajat. Kalau kita mau menghitung AB, gunakan rumus kosinus. Ini kan yang di samping sudut yang diketahui atau kita sebut di samping alfa. Maka cos B sama dengan AB per BC. Nih, kosinus itu kan samping per miring. Maka bisa kita buat cos 30 derajat itu sama dengan samping per miring atau AB per BC. Nah, sedangkan kosinus 30 derajat itu sama dengan akar 3 per 2 atau setengah akar 3. Sama saja ya. Sama dengan AB per BC. AB-nya ditanya, BC-nya 8. Berarti sama dengan AB per 8. Lalu ini kali silang. Kalikan ini 2 kali AB. Sama dengan akar 3 kali 8. Maka 2AB sama dengan 8 akar 3. Nah, ini AB-nya ini kita rubah jadi ke depan, ke kanan, jadi bagi. Maka AB sama dengan 8 akar 3 per 2. Nah, ini 8 dibagi 2, kita habiskan tinggal 4. Maka AB sama dengan 4 akar 3. Nah, sudah kita peroleh panjang AB-nya ini 4 akar 3. Sekarang yang ditanya lagi AC atau sisi depan sudut 30 derajat. Kalau ditanya depan berarti kita gunakan rumus kosinus. Ingat kosinus alfa itu sama dengan depan alfa per sisi miring. Maka sin 30 derajat sama dengan depan AC per miring. AC per BC. Nah, ini dia AC per BC. AC-nya ditanya, BC-nya 8. Berarti ini sin 30 derajat itu kan sama dengan 1 per 2. Itu sama dengan AC per 8. Lalu kali silang. 2AC sama dengan 8. Ini 2 kali AC sama dengan 1 kali 8. Atau 2AC sama dengan 8. Maka AC sama dengan 8 per 2. Atau AC sama dengan 4. Nah, sudah kita peroleh yang ditanya ya AB dan AC. Lanjut ke soal nomor 2. Diketahui segitiga PQR dengan PQ sama dengan 12 cm, QR sama dengan 8 cm, dan sudut PQR sama dengan 90 derajat. Jika QS garis bagi sudut PQR, maka tentukan panjang QS. Nah, untuk mempermudah pemahaman kita gambar dulu langsung segitiga PQR. Ini dia segitiga PQR. Nah, perhatikan yang diketahui lagi. PQ sama dengan 12, berarti PQ ini 12. QR sama dengan 8, ini 8. Sudut PQR 90 derajat. PQR berarti siku-siku di sini ya. Ini 90 derajat. Jika QS garis bagi sudut PQR. Nih, ada muncul di sini S dengan membagi sama rata sudut QS-nya nih PQR, sorry. Maka kita buat S di sini, ini ada garis bagi. Maka panjang QS adalah QS yang ditanya berarti panjang garis bagi tersebut. Nah, kita selesaikan dengan cara kita cari dulu panjang PR-nya. Nah, panjang PR-nya ini kan segitiga siku-siku, berarti PR itu adalah sisi miring. Dari teorema Pitagoras kita peroleh PR itu sama dengan akar dari
PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. Berarti sama dengan 12 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 144 ditambah 64 sama dengan 208. Kita sederhanakan ini menjadi akar 16 kali 13 itu sama dengan 4 akar 13. Nah, jadi sisi miringnya PR-nya ini sama dengan 4 akar 13. Nah, tapi ingat yang ditanya adalah QS. Nah, panjang garis bagi QS, gunakan rumus ini untuk menentukan panjang garis bagi suatu segitiga. Nah, QS kuadrat, ini QS kuadrat sama dengan, ini dia PQ dikali QR. Dari sini dia PQ dikali QR, lalu dikalikan dengan 1 kurang PR kuadrat per PQ ditambah QR dikuadratkan. Itu menentukan garis bagi. Maka kita cari PQ-nya tadi sudah diketahui 12, QR-nya 8. Berarti itu sama dengan 12 dikali 8, dikalikan dengan 1 dikurang, ini PR dikuadratkan, PR-nya tadi 4 akar 13. Berarti 4 akar 13 dikuadratkan, ditambah PQ tambah QR dikuadratkan, berarti 12 tambah 8 dikuadratkan. Nah, itu sama dengan kita kalikan ini 96. Dikalikan, nah mengkuadratkan ini 4 kuadrat dikali akar 13 kali akar 13 itu sama dengan 13. Jadi 4 akar 13 dikuadratkan itu sama dengan 16 kali 13. Ini dijumlahkan dulu baru dikuadratkan. Berarti 12 tambah 8 20. 20 kuadrat. Kita selesaikan lagi nih ya. Maka sama dengan 96 dikali 1 dikurang 16 kali 13 itu 208 per 400. Nah, bayangkanlah ini 400 per 400. Berarti hasilnya sama dengan 96 dikali 400 per 400 dikurang 208 per 400. Langsung dikurangkan 400 dikurang 208. Itu sama dengan 96 dikalikan dengan 192. 200 dikurang 208 itu 192 per 400. Lalu ini kita sederhanakan ya. Ini menjadi 96 dikali 12 per 25. Berarti sama-sama dibagi 8. Oke, kita lanjut lagi. Ini sama dengan, kalikan ini, itu sama dengan 1152 per 25. Lalu kalau kita sederhanakan hasilnya menjadi akar dari, ini perhatikan ini kan QS kuadrat, berarti QS sama dengan akar dari yang di ruas kanan ini. Kita akarin di ruas kanan untuk menentukan QS, karena ini masih QS pangkat 2. Berarti sama dengan akar dari 1152 ini sudah tidak bulat, yang bisa kita sederhanakan akar 25. Itu sama dengan, maka ini sama dengan 24 akar 2 per 5. Ini ya bisa kita sederhanakan rupanya. Jadi penulisan yang paling sederhana QS itu sama dengan 24 akar 2 per 5. Kita masuk ke soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Ini dia gambarnya. Jika AC sama dengan 24 cm, maka tentukan panjang DE. Ini diketahui AC-nya sama dengan 24 cm. Oke, kita masuk ke penyelesaian. Perhatikan dulu segitiga ABC. ABC, segitiga ini semua secara utuh. Maka sin 30 derajat, ini dia 30 derajat. Ini sin 30 derajat kan depan per miring. Depannya AC, miringnya BC. Nah, AC tadi berapa? 24 dari sini. Maka sin 30 derajat sama dengan AC per BC. AC per BC itu sama dengan dari sini, depan per miring. Nah, sin 30 derajat itu sama dengan 1 per 2 sama dengan AC. AC-nya 24 per BC. Maka dari sini kita peroleh 1 dikali BC sama dengan 2 dikali 24. Artinya BC sama dengan 2 dikali 24 itu sama dengan 48. Oke, maka kita perolehlah sisi miring yang panjang ini 48. Kita lanjut. Perhatikan lagi segitiga ABE. ABE, ini dia ABE. Yang kecil ini ya siku-siku di E. Nah, dengan demikian bisa kita buat sudut BAE. BAE, BAE berarti sudut ini, kecil ini ya, sudut ini sini saja, ditambah sudut ABE, ABE, ini sudut 30 derajat, ditambah sudut AEB,
AEB, berarti ini 90 sama dengan 180 derajat. Dari mana 180 derajat? Dari jumlah semua sudut di suatu segitiga. Asal namanya segitiga berarti jumlah ketiga sudutnya itu sama dengan 180. Nah, sudut BAE belum diketahui ya. Tambah sudut nih, tambah sudut ABE 30 derajat, maka kita buat tambah 30 derajat, tambah sudut AEB, ini dia AEB, siku di sini diketahui tanda ini. Tambah 90 derajat sama dengan 180. Jumlahkan ini sudut BAE ditambah 120 derajat sama dengan 180. Maka sudut BAE sama dengan 180 dikurang 120 atau BAE sama dengan 60 derajat. Jadi sudut ini 60 derajat ini, sudut yang ini itu ya. Nah, kalau semua dia 90 berarti sudut ini saja 60 katanya. Nah, sekarang kita lihatlah sudut EAD. Ya, perhatikan, nih 60 derajat. Sudut DAE, sudut ini yang kecil ini. Berarti sisa nih, ini kan 90, ini sudah 60, berarti sisanya 30. Maka DAE sama dengan 90 dikurang 60 sama dengan 30 derajat. Oke, kita perolehlah ini 30 derajat. Nah, sekarang yang ditanya itu adalah DE. Oke, kita lanjut lagi. Perhatikan segitiga ACE. ACE segitiga ini. Siku-siku dia di sini. Ini siku-siku ini, karena ini siku-siku, ini juga siku-siku. Ini kan garis lurus. Maka bisa kita buat sin 30 derajat dari sini. Depan per miring. Miringnya ini AC. Berarti CE per AC. Sin 30 derajat 1 per 2. CE belum diketahui. CE per 24. AC-nya 24 dari sini. Oke, maka 2CE sama dengan 24 atau CE sama dengan 12. Kita perolehlah CE ini 12. Ini. Oke. Yang ditanya sebenarnya adalah DE. Nah, maka untuk menentukan DE ini kan CE ini sama dengan sisi miring di sini karena di sini siku-siku. Nah, sekarang kita lihat. Perhatikan segitiga ACD. Segitiga CDE. CDE ini segitiga yang kecil ini. Nah, siku-siku dia di D. Nah, sekarang sudut C sama dengan 60 derajat. Nih, dari mana ini 60 derajat? Sudut C-nya dari sini. Ini kan 30, ini 90. Ini dari 30 tambah 90 120, semua 180. Berarti di sini tinggal 60. Dari situ ya, dari jumlah sudut-sudut segitiga. Nah, maka sekarang sin 60 derajat ini karena sudah kita ketahui ini 60 derajat, berarti sin 60 derajat itu sama dengan DE per miring, D per 12, itu sama dengan DE per CE. CE-nya tadi sudah kita peroleh 12, sin 60 itu sama dengan akar 3 per 2, sama dengan DE per 12. Lalu kali silang, 2DE sama dengan 12 kali akar 3. Maka DE sama dengan 12 akar 3 per 2 atau DE sama dengan 6 akar 3. Jadi kita perolehlah nilai dari atau panjang DE itu sama dengan 6 akar 3. Kita lanjut ke soal nomor 4. Apabila tan A sama dengan P per Q, maka tentukan nilai berikut. A cos A, B sin A. Oke, kita lihat. Kalau dibuat tan A sama dengan P per Q itu berarti tan A itu sama dengan, itu kan rumusnya depan per samping. Nah, lalu kita buat sketsa segitiga siku-siku seperti ini dengan sudut A di sini. Maka tan A tadi P per Q, depannya P, sampingnya Q. Nah, untuk menentukan nilai cos X, cos A, dan sin A itu harus kita cari dulu sisi miringnya. Maka kita misalkan ini R, maka R sama dengan, ini kan siku-siku teorema Pitagoras berlaku, ini maka R sama dengan akar dari P kuadrat ditambah Q kuadrat. Nah, sampai di situ. Yang ditanya cos A, jadi cos A sama dengan, ingat rumus kosinus itu, samping A per miring. Samping apa? Ini Q, berarti Q per R. Ini dia, Q per R. Samping per miring, itu sama dengan Q per R. R-nya tadi akar dari P kuadrat ditambah Q kuadrat. Nah, sampai di sini tidak bisa lagi kita lanjut.
Sekarang kita cari sin A, sin A sama dengan depan per miring. Miringnya tadi ini R ya. Ini depan per miring, berarti depannya P. Berarti P per akar dari P kuadrat ditambah Q kuadrat. Kita masuk ke soal nomor 6. Seorang anak yang memiliki tinggi badan 155 cm berdiri pada jarak 12 meter dari tiang bendera. Ia melihat tiang bendera dengan sudut elevasi 45 derajat. Tentukan tinggi tiang bendera tersebut. Nah, untuk mempermudah ini kita buat langsung sketsanya ya. Katanya ada seorang anak mengamati yang tingginya ini 155 cm, lalu dia mengamati suatu bendera. Nah, jarak bendera ke anak tersebut sama dengan 12. Dari tiang ia melihat tinggi bendera dengan sudut elevasi 45 derajat. Nah, itu dari titik pandang ke atas, itu arti sudut elevasi. Cara pandang dari mendatar ke atas, itu sudut elevasi. Ini mendatarnya. Ini dia lihatnya ujung bendera, maka inilah yang disebut dengan sudut elevasi yang 45 derajat. Maka ditanya, kita diminta menentukan tiang bendera ini. Nah, tapi ingat bahwa 155 itu sudah sampai di sini tadi. Jadi kita bagi dulu ini 12 tadi. Ini siku-siku, ini 155. Yang perlu kita cari mulai dari garis horizontal pandangan ini ke atas. Dengan menggunakan rumus sini ya. Oke, tan yang paling cocok tan. Depan per samping. Maka ini kita misalkan ini Y depannya ini, maka tan 45 derajat. Itu sama dengan depan per samping, berarti Y per 12. Tan 45 derajat itu sama dengan 1. Berarti 1 sama dengan Y per 12. Maka dari sini Y kan sama dengan pasti 12. Maka kita peroleh Y sama dengan 12. Ini dalam meter. Ini tadi Y-nya. Maka tinggi tiang bendera dari tanah sampai ke atas. Berarti tambah si anak tersebut. Maka tinggi tiang bendera sama dengan tinggi anak ditambah Y. Berarti sama dengan 155 cm ditambah 12. Ini cm, ini masih meter. Kita samakan dulu. Itu sama dengan 155 cm ditambah 1200 cm. Ini dikali 100 ya. Nah, maka itu sama dengan kita jumlahkan hasilnya 1355 cm. Nah, kita kembalikan dia ke meter berarti dibagi 100, berarti 13,55 meter. Jadi tinggi tiang bendera itu sama dengan 13,55 meter. Kita masuk ke soal nomor 6. Davi akan mengukur tinggi pohon dengan yang berjarak 4,5 meter dari dirinya. Antara mata dengan puncak pohon tersebut terbentuk sudut elevasi 30 derajat. Jika tinggi Davi terukur sampai mata adalah 1,6 meter, berapakah tinggi pohon? Hampir sama seperti contoh soal nomor 5 tadi ya. Kita buat dulu sketsanya, misalkan di sini ada sebuah pohon, lalu si Davi berdiri di sampingnya, ini memandang pohon tersebut. Nih, jarak antara pohon dengan si Davi itu 4,5 meter. Nah, setelah dia mati, ini dari garis horizontal ke puncak pohon itu terbentuk sudut elevasi 30 derajat. Berarti ini 30 derajat. Ingat tadi ya tinggi si Davi 1,6 meter. Maka ditanya tinggi pohon tersebut. Nah, ini tinggi nih. Tapi yang perlu kita cari sekarang hanya mulai dari garis tinggi dari horizontal ke puncak pohon. Ini kita misalkan ini. Karena ini sudah 1,66 tadi sesuai tinggi pandangan dari si Davi. Maka ini kita misalkan Y. Nah, kita mencari Y sekarang. Sama seperti soal nomor 5 tadi. Nih, dari tan. Nih, ini kan pasti 4,5. Ini tan 30 derajat sama dengan ini depan per samping. Berarti Y per 4,5. Maka tan 30 derajat itu sama dengan akar 3 per 3. Atau sering ditulis 1 per 3 akar 3 sama saja. Sama dengan Y per 4,5. Lalu ini kita kali silang. 3Y sama dengan akar 3 kali 4,5 atau 4,5 akar 3. Maka Y sama dengan 4,5 akar 3 per 3. 4,5 dibagi 3 itu 1,5. Tinggal akar 3. Berarti Y sama dengan 1,5
akar 3. Jadi tinggi pohon tersebut kita jumlahkan. Ini kira-kira sama dengan 2,6. Ini 2,6 meter. Kalau kita buat 1,5 kali akar 3 meter itu sama dengan 2,6 meter. Ini kira-kira ya pembulatan. Maka tinggi pohon sama dengan tinggi sidapi ditambah Y. Nah, ini dia. Tambah Y. Berarti 1,6 meter ditambah 2,6 meter. Kita jumlahkan ini jadi 4,2 meter. Maka tinggi pohon tersebut sama dengan 4,2 meter. Kita lanjut ke soal nomor 7. Diketahui seseorang yang berada di atas mercusuar dengan tinggi 45 akar 3 meter, sedang mengamati sebuah objek di bawahnya dengan jarak antara objek dan mercusuar sejauh 135 meter. Berapa sudut depresi yang terbentuk? Berapakah sudut depresi yang terbentuk? Nah, kita buat ini. Ini sudut depresi yang tadi kita bahas itu sudut elevasi. Nah, katanya ada suatu mercusuar, kita misalkan sketsanya seperti ini. Tinggi mercusuar itu 45 akar 3. Nah, dia mengamati, ada seseorang di atas mengamati sebuah objek di bawah. Dengan jarak antara objek itu 135 meter dengan mercusuar. Maka kita buat ini. Ini pengamat di sini, dia mati yang di bawah objeknya. Maka yang ditanya adalah, berapakah sudut depresi yang terbentuk? Sudut depresi itu adalah sudut yang terbentuk dari garis mendatar, sudut pandang mendatar ke bawah. Jika dia memandang ke bawah, berarti ini dia. Ini garis mendatar, ini ke bawah. Nah, inilah sudut depresinya. Nah, maka yang menjadi pertanyaan, berapakah sudut depresi yang terbentuk? Alpha ini mau kita cari. Ingat tadi ya, bahwa tingginya ini tadi 45 akar 3. Maka kita buat di sini 45 akar 3. Sudut depresi itu sama dengan alfa derajat ini. Nah, maka kita buat sudut depresi. Ini 135 meter, pasti sama seperti ini ya, karena ini kita tarik garis tegak lurus. Maka kita tan alfa derajat itu sama dengan depan per ini samping. Nah, depannya berapa? 45 akar 3. Ini depan per samping sama dengan 45 akar 3 ini 135 meter. Maka itu sama dengan depannya 45 akar 3, sampingnya 135. Oke, kita bagi nih. 45 dibagi 135, ini sama-sama dibagi 45, ini jadi 3 ya. 3 kali 45 itu 135, maka ini kita habiskan. Ini jadi tinggal akar 3 per 3. Oke, akar 3 per 3 itu sama dengan 1 per 3 akar 3. Maka yang menghasilkan tan 1 per 3 akar 3 itu sama dengan ini sama dengan 1 per 3 akar 3, maka alfanya sama dengan 30 derajat. Ingat ya, tan 30 derajat itu sama dengan 1 per 3 akar 3. Jadi sudut yang terbentuk ini adalah 30 derajat. Kita lanjut ke soal nomor 8. Tentukan panjang CD dari gambar berikut. Ini dia CD, ini panjang CD-nya ini. Nah, perhatikan ini yang diketahui ini panjang AB dan sudut ini sudut beta dan sudut alfa. Ini suatu segitiga siku-siku. Kita beranjak dulu menentukan panjang sisi miringnya ini, BC-nya ini. Baru kita peroleh nanti panjang CD. Nah, dari sudut beta ini, cos, nih kalau kita mau mencari BC sekarang, berarti itu sama dengan cos depan ini samping per miring ya, bisa. Nah, maka berarti cos beta sama dengan AB per BC. Ini dia, AB per BC. AB itu sama dengan P, ini P. Nah, ini kan AB, panjangnya P. Berarti sama dengan P per BC. Nah, kita turunkan ini. Maka dari sini, cos beta ini delta kali silang. Ini kan per 1 kali silang. Berarti cos beta dikali BC sama dengan 1 kali P atau P saja. Maka dari sini kita bisa buat BC itu sama dengan P per cos beta ini. Nah, oke dia. Ini adalah panjang BC. Nah, setelah kita peroleh BC itu sama dengan sisi miring dari segitiga BDC. Nah, di sini ada sudut beta. Yang ditanya adalah sudut panjang garis CD. Maka CD ini depan beta. Berarti kita gunakan dari rumus sin. Maka sin B alfa sama dengan sini ya.
sin alfa sama dengan depan. Ini itu berarti CD per BC. BC-nya tadi ini dia, gunakan ini BC. Berarti sin alfa sama dengan, nih, oke, langsung kita turunkan ya dari sini. Dari sini kalau ada sin alfa sama dengan CD per BC, maka CD sama dengan sin alfa kali BC. Atau BC kali sin alfa, sama saja. BC-nya tadi nih, P per cos B. Berarti CD sama dengan P per cos B dikali sin alfa. Atau ini rumus yang sudah kita peroleh ya. Ini panjang CD. Tidak bisa lagi kita lanjut karena panjang P dan ini sama sekali tidak diketahui, kecuali ini diketahui jadi suatu bilangan, maka bisa kita cari. Jadi kita bentuknya dalam bentuk P saja. Nah, lanjut ke soal nomor 9. Sebuah tangga disandarkan pada tembok jika sudut yang terbentuk antara ujung tangga dengan tembok adalah 30 derajat dan panjang tangga adalah 3 meter. Tentukan jarak antara ujung atas tangga ke lantai. Nah, langsung kita buat dulu sketsanya. Kita buat ini. Sebuah tangga yang panjangnya 3 meter disandarkan pakai sebuah tembok. Nah, sudut ini yang terbentuk antara ini tangga dengan lantai 30 derajat. Nah, maka yang ditanya adalah ini dari sini kemari ke bawah atau ke lantai. Nah, ini di sini diketahui sudutnya 30 derajat dan sisi miring diketahui. Maka kita menentukan sisi samping alfa ini berarti dari cos ya. Maka ini kita misalkan Y yang mau dicari berarti Y sama dengan titik-titik. Dari cos 30 derajat sama dengan ini Y per sisi miring atau panjang tangga. Itu sama dengan samping per miring. Itu sama dengan cos 30 derajat itu akar 3 per 2. Ingat itu ya, dari sudut-sudut istimewa sama dengan 1 per 2 akar 3. Atau bisa kita tulis akar 3 per 2. Itu sama dengan sampingnya berapa? Ini Y, miringnya 3. Maka itu sama dengan Y per 3. Lalu kali silang. 2 dikali Y sama dengan akar 3 kali 3. Nah, jadi 2Y sama dengan 3 kali akar 3. Maka Y sama dengan, ini dia, 3 akar 3 per 2. Nah, ini dia sampai di sini. Atau kita tulis 3 per 2 akar 3 dalam satuan. Oke, kita masuk ke soal nomor 10. Diketahui sin A sama dengan 1 per A adalah sudut tumpul. Nah, tentukan nilai dari cos A, cosinus A. Penyelesaian langsung kita buat dulu dari sini kita beranjak sin A sama dengan 1 per A. Dan jangan lupa selalu bahwa sini itu sama dengan depan per miring. Nah, kita buat segitiga siku-siku atau kita letakkan dulu titik A itu di koordinat kartesius seperti ini. Karena dia diketahui tumpul berarti di kuadran kedua. Nah, di sini ada sudut A. Ini dia sudut A-nya. Nah, sin A 1 per A itu depan per miring. Berarti depannya ini 1, miringnya A. Nah, oke sekarang ditanya cos A. Cos A itu sama dengan samping A per miring. Kita misalkan dulu sampingnya ini X. Nah itu saja nanti min X ya, oke. Maka X sama dengan akar dari 1A kuadrat dikurang 1 kuadrat. Ini teorema Pitagoras. Ini siku-siku di sini kan berlaku, berarti berlaku teorema Pitagoras. Maka X itu sama dengan akar dari 1A kuadrat dikurang 1 kuadrat. Atau akar dari A kuadrat dikurang 1. Nah, yang diminta sama kita adalah cos A. Nih, cos A sama dengan. Tapi ingat, ini pasti negatif. X-nya ini minnya. Oke, maka kita buat. Dan cos A itu kalau sudutnya di kuadran kedua pasti negatif. Maka buat dulu min. Nah, cos A itu sama dengan samping per miring. Sampingnya tadi ini. Ini dia, maka itu sama dengan akar dari A kuadrat dikurang 1 per A. Inilah nilai dari cos A dalam A tentunya. Karena tidak diketahui berapa itu A. Oke, demikianlah penjelasan kita untuk kali ini. Dengan demikian tuntas sudah kita bahas soal-soal latihan bab 6 dari Matematika SMA SMK kelas 10 penerbit Grafindo Kurikulum Merdeka. Nah, semoga apa yang kita jelaskan bisa membantu pemahaman Anda tentang trigonometri. Karena ini menyangkut semua soalnya dengan trigonometri. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.